Teman-teman, saya orang Bitung, saya Kristen, dan dengarkan suara saya mewakili orang Kristen yang punya basic teologi Kristen di kota Bitung ini, menanggapi pertikaian kemarin. Apa yang terjadi di Bitung kemarin adalah sebuah tawuran antara beberapa orang melawan beberapa orang. Itu bukan perang antar agama, itu adalah sebuah keributan di antara sebagian kecil orang dari dua kelompok. Bukan kelompok agama, tapi kelompok pendukung Palestina yang sedang pawai dan kelompok adat tertentu yang juga sedang pawai dalam rangka hari ulang tahun kelompok adat tersebut. Jadi teman-teman, sekali lagi ini bukan perang antar agama, ini adalah konflik di antara sebagian kecil orang dari dua kelompok. Jadi bahkan ini bukan konflik antar kelompok, tetapi konflik antar orang perorangan yang kebetulan ikut pawai kelompok ini. Kota Bitung tanggal 10 Oktober kemarin itu sudah berusia 33 tahun. Dan uniknya selama 33 tahun ini tidak pernah ada yang namanya pertumpahan darah akibat perang antar kelompok tertentu di kota ini. Tensi antar umat beragama makin kental, terasa dan awet di kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara atau Solok. Ini dibuktikan dan ditandai dengan keterlibatan warga Kristen yang tergabung dalam Panji Yosua Pria Kaum Bapa PKB GMIM Rayon Kota Bitung. Kenapa nggak pernah ada konflik kelompok tertentu? Karena kota ini adalah kota pelabuhan dan perikanan. Orang-orang dari mana-mana datang ke Bitung dan terjadi percampuran. Coba kalian sebutkan satu suku yang nggak ada di Bitung. Semuanya ada. Agama apa yang nggak ada di Bitung? Semuanya ada. Kemajemukan ini membuat orang Bitung menjadi campur baur, kawin-mawin, keluar masuk pindah agama sana-sini, dan membentuk satu masyarakat Bitung yang unik, yang nggak bisa ditebak. Orang ini sukunya apa, agamanya apa. Saya misalnya, saya secara marga, saya marga Minahasa karena papa saya Minahasa. Tapi secara fisik, tampilan fisik, saya terlihat orang Sangir. Mama saya Sangir, oma dari papa saya asli Cina. Nah, selain percampuran suku seperti ini, ada juga percampuran agama. Ada orang yang mama papanya Kristen, tapi kakek neneknya Islam. Selain itu, kemajemukan ini membuat persahabatan tanpa batas. Seperti di sekolah misalnya, sekolah negeri dimanapun di Bitung, itu nggak kayak sekolah negeri di Jawa atau yang lain, yang isinya semuanya orang satu agama. Sekolah negeri di Bitung selalu diisi dengan orang dari berbagai suku dan agama. Beda agama, beda suku, tapi satu kelas. Belajar bersama, buat pekerjaan kelompok bersama, jatuh cinta, bahkan sampai nikah. Selesai sekolah, di lapangan kerja misalnya, satu kantor, bahkan satu kapal ikan. Tapi berbeda suku dan agama. Mereka diterjang ombak bersama-sama dan membawa pulang hasil ikan sama-sama untuk menjadi makanan buat masyarakat Bitung. Nah, percampuran ini teman-teman sekali lagi akan selalu membuat orang Bitung gak mau berkonflik antar kelompok. Karena orang Bitung sadar bahwa kelompok-kelompok ini, entah itu etnis ataupun agama, adalah kelompok dari kerabat mereka sendiri. Dan tentu fakta sosiologis ini membuat orang Bitung sangat tidak pernah terpikirkan untuk berkonflik antar agama ataupun etnis. Orang Bitung gak bisa membayangkan bagaimana konflik antar agama atau kelompok itu bisa terjadi di Bitung ini. Siapa yang akan jadi musuhnya? Jangan-jangan anak saya sendiri, papa saya sendiri. Siapa yang akan jadi lawannya? Jangan-jangan pacar saya sendiri. Siapa yang akan jadi kawan? Jangan-jangan mama musuh saya. Nah, jadi teman-teman, saya mau bilang, kenapa konflik seperti ini bisa terjadi? Itu semurni-murninya bukan karena kemauan, keinginan dari kelompok manapun yang dari Bitung, tapi itu semata-mata adalah keinginan dari beberapa orang oknum saja, yang mungkin mereka itu nggak mengerti sosiologi orang Bitung, entah dikarenakan dia baru pertama kali ke Bitung, atau karena sudah dalam pengaruh alkohol yang membuat orang tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Nah, terkait kenapa ada bendera-bendera Israel di parade kesukuan Minahasa, saya pribadi nggak tahu kenapa. Apa alasan sehingga ada oknum-oknum yang membawa bendera Israel. Saya pribadi juga nggak tahu kenapa nggak dilarang ada bendera-bendera seperti itu. Tapi menurut saya, kenapa ini bisa terjadi? Saya akan jelaskan dalam sebuah cerita. Satu kali, ada seseorang bernama Patrick misalnya. Patrick ini orang Kristen. Dan Patrick ini baca Alkitab, ya tentu karena dia Kristen. Nah, ketika dia baca Alkitab, Patrick baca Alkitab nggak utuh dan nggak komprehensif. Gerejanya hanya menyuruh
dari kecil untuk rajin baca Alkitab. Tapi ketika dia baca, dia nggak membacanya dengan utuh dan komprehensif. Nggak utuh maksudnya, Patrick nggak baca Alkitab sampai selesai. Dan nggak komprehensif maksudnya, Patrick nggak ngerti teologi dan ajaran di dalam Alkitab itu. Doktrin-doktrin tentang umat perjanjian, doktrin-doktrin tentang umat pilihan itu Patrick nggak ngerti. Di gereja Patrick hanya mendapatkan, ya jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu tidak menghormati orang tua, dan sebagainya. Doktrin-doktrin nggak diajarkan. Ajaran tentang Kristen sebagai umat pilihan Allah itu nggak diajarkan. Nggak diajarkan secara teologis, komprehensif, nggak dididik dalam katekisasi dengan baik. Jadi Patrick nggak tahu hal ini. Bukan salah Patrick, bukan juga sebenarnya salah gereja. Tapi ya salah siapa? Ya salah oknum-oknum yang nggak belajar dan nggak mau mengajar. Oknum-oknum ya, bukan gereja, bukan institusi, bukan sinode. Jadi Patrick sekali lagi dia nggak utuh baca Alkitab dan nggak komprehensif. Teman, Alkitab adalah kisah tentang Yesus yang ditarik dari sebelum dan sesudahnya. Apa maksud kisah tentang Yesus sebelum dan sesudahnya? Maksudnya adalah Alkitab menceritakan secara berkesinambungan bagaimana Yesus ini hadir dari sebuah bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada sosok yang bernama Abraham. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa dari suatu bangsa yang besar. Dan dalam ceritanya Abraham ini menjadi nenek moyang bangsa Israel. Dan seluruh perjanjian lama sebelum Yesus seluruhnya mengkisahkan Israel ini sebagai umat yang menerima perjanjian dengan Allah. Nah, itu sebelum Yesus. Jadi maksudnya Patrick karena nggak baca Alkitab sampai selesai dan nggak ngerti teologi Alkitab, Patrick akhirnya berpikir bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tapi karena Patrick adalah orang Kristen yang di dalam kitabnya menceritakan Allah yang Patrick sembah itu memilih umat Israel sebagai umat pilihan, akhirnya Patrick berpikir bahwa sebagai orang Kristen, Patrick bisa membangga-banggakan Israel, memuja-muja, mendukung, dan mensupport Israel. Patrick nggak tahu kalau Patrick baca kisah Yesus, Patrick baca kisah sesudah Yesus, kisah para rasul, Israel yang tadinya umat Allah itu menolak perjanjian baru yang Allah tetapkan melalui anaknya Yesus Kristus. Dan Allah sudah membaharui perjanjian itu bahwa Allah berkenan kepada anaknya, dan siapa yang percaya kepada anaknya akan menjadi anak-anak Allah. Israel sebelum Yesus sering dikatakan sebagai anak Allah, tapi ketika Yesus hadir, Yesuslah dikatakan sebagai putra tunggal. Selain dikatakan sebagai putra tunggal Allah, Yesus juga dikatakan sebagai yang sulung yang pertama. Dan siapa yang percaya kepada Yesus diadopsi menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudara Yesus. Artinya sederhana, bahwa umat perjanjian, umat pilihan, umat Allah setelah Kristus bukan lagi umat Israel yang sekarang lagi berperang, tapi umat Kristen itu sendiri. Nah, ini Patrick nggak ngerti. Akhirnya Patrick menjadi orang Kristen kadrun, Kristen tapi berjiwa gurun, Timur Tengah Israel, Kristen tapi bela-belain Israel. Nah, cerita ini mungkin bisa kalian renungkan sendiri untuk menjawab kebingungan. Kenapa ada orang-orang tertentu dalam pawai-pawai seperti ini membawa bendera-bendera Israel? Kalau cerita ini tidak bisa menjawab, silakan berikan jawaban untuk yang tahu. Kenapa kira-kira ada orang-orang ini membawa bendera Israel? Apa hubungan Israel dengan kalian? Apakah kalian yang bawa bendera itu? Kalian orang Yahudi? Bisa buktikan gak secara genetik? Ataukah kalian ingin jadi orang Israel? Atau gimana? Coba, saya bingung kenapa. Kalau karena kalian punya gengsi tertentu mendukung satu bangsa yang berperang. Kemarin ada perang Rusia dan Ukraina. Kenapa nggak ada orang yang mendukung Rusia atau Ukraina? Sampai bawa-bawa bendera Rusia atau Ukraina misalnya. Nah, terkait kenapa orang Muslim melakukan parade Free Palestina, kita sudah tahu jawabannya. Bahwa Israel yang menduduki Palestina, meskipun Palestina itu nggak 100% hanya Muslim yang ada di sana, ada Kristen juga. Tapi yang pasti orang Palestina yang mayoritas Muslim telah ratusan tahun sudah berkonflik di sana. Bisa dimengerti jika mereka ingin saudara-saudara mereka, seagama mereka, itu mendapatkan dukungan kemanusiaan dari mereka sebagai orang Muslim. Kita juga mengingat bahwa daerah yang berkonflik itu ada sebuah masjid yang menjadi tempat konflik juga, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi memang orang Muslim itu punya ketegangan sendiri mereka. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita bukan membela siapapun yang sedang berperang. Kristen di Israel hanya sangat kecil. Itu pun seringkali ya menjadi orang Yahudi sering ludahi mereka. Tapi juga ada Kristen di Palestina.
Nah, kita orang Kristen membela mereka yang menjadi korban dari peperangan. Kita mengutuk peperangan, kita mendorong perdamaian tanpa pertumpahan darah. Saudara-saudara yang orang Bitung yang nonton ini, please, mari orang tahu diri bahwa orang semua bersaudara. Bitung kota berkat, semua datang mencari di Bitung. Bitung so aman dan akan selalu aman. Korban yang meninggal karena pertikaian beberapa orang di tanggal 25 kemarin, semoga Tuhan hiburkan keluarga yang berduka. Oknum pelaku yang bertindak semoga cepat ditangkap dan diproses hukum. Torang serahkan keadilan di tangan Tuhan. Artinya, torang percayakan itu kepada instansi pemerintah. Dalam hal ini kepolisian yang menjadi tangan Tuhan dalam satu negara untuk menegakkan keadilan. Torang warga sipil jangan coba-coba tegakkan keadilan sendiri. Karena kalau torang tegakkan keadilan sendiri, bukan keadilan yang Tuhan tetapkan, yaitu badan hukum yang berlaku, maka torang pun akan diadili oleh Tuhan. Jadi percuma mau balas dendam atau mau marah-marahnya jelas. Tuhan pasti balas setiap dendam dengan cara yang sah. Dan cara itu harus ditegakkan oleh kepolisian. Semoga kita semua mengerti sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kota Bitung, orang semua, Islam dan Kristen di Bitung, baku-baku sayang terus. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.